Hai, ada nggak di antara kalian di sini yang punya hobi menghabiskan waktu di dalam kamar? Ya nggak ngapa-ngapain sih, mungkin cuma sekedar rebahan di atas kasur sambil scrolling sosial media. Wow, kedengarannya sangat menyenangkan ya, sangat mengasihkan. Apalagi jika kalian merupakan kaum introvert, kaum mageran, kamar merupakan sarang ternyaman dan juga tempat persembunyian teraman dari dunia luar ya. Tapi coba bayangin, jika suatu saat kalian dikurung di sebuah ruangan, kalian dikurung di sebuah kamar gitu, tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa internet, dan juga tanpa komunikasi dari dunia luar. Dan satu-satunya cara agar kalian bisa bertahan hidup hanyalah melalui hadiah kupon undian sebuah majalah. Impossible. Gak mungkin kalian pasti akan jawab seperti itu ya. Siapa orang yang mampu bertahan hidup dengan kondisi seperti itu? Tapi nyatanya, dulu pernah hidup seorang pria dari Jepang yang bernama Tomoaki Hamatsu, yang lebih dikenal dengan nama Nasubi. Selama 335 hari, ia dikurung di sebuah ruangan, tanpa makanan, tanpa pakaian, dan juga tanpa akses komunikasi dari dunia luar. Dan satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup hanyalah melalui kupon undian hadiah dari sebuah majalah. Kadang ia mendapatkan beras, kadang ia mendapatkan mie instan, kadang ia mendapatkan minuman energi, dan kadang bahkan dia pernah makan makanan anjing. Ngeri ya. Tapi kalian tahu apa yang lebih mengerikan? Ternyata tanpa sepengetahuannya, penderitaannya itu ditonton lebih dari 15 juta penonton setiap minggunya. Dia menjadi seorang bintang reality show bahkan tanpa persetujuan dari dirinya sendiri. Mengerikan sekali. Dan jika kalian penasaran dengan kisah Nasubi ini, mari kita langsung saja masuk ke alur cerita kita hari ini. Tomoaki Hamatsu lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1975 di Fukushima, Jepang. Ia tumbuh dengan nama panggilan Nasubi yang dalam bahasa Jepang artinya terong, karena bentuk mukanya yang panjang mirip kayak terong ya. Ya dia tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya ya. Sejak kecil dia bercita-cita ingin menjadi seorang komedian yang terkenal. Dia ingin tampil di sebuah acara TV dan bisa dilihat oleh banyak orang. Itu adalah mimpi dalam hidupnya. Dan singkat cerita, akhirnya dia tumbuh dewasa. Dan sekitar akhir tahun 1997 atau awal tahun 1998 ya, akhirnya dia mulai mengikuti audisi yang diadakan oleh salah satu program TV populer yang ada di Jepang pada saat itu. Dia berpikir itu merupakan satu-satunya kesempatan untuknya agar dia bisa menjadi seorang komedian. Dia berpikir audisi itu merupakan satu-satunya jalan untuk dia bisa masuk ke dunia hiburan dan akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya. Dan yang tanpa dia ketahui ternyata apa yang menantinya di depan itu jauh lebih ekstrim dari apa yang pernah orang-orang biasa pernah pikirkan tentang arti ketenaran. Audisi itulah yang akan mengubah hidup Nasubi selamanya. Dan dari audisi tersebut, akhirnya Nasubi pun lolos dan berhasil mengalahkan ribuan peserta lainnya, sehingga pada akhirnya dia terpilih untuk segmen acara televisi yang bernama Susunu Denpasonen, yang juga dikenal sebagai Live in Prizes. Nah, sang produser program acara televisi ini menjelaskan kepada Nasubi bahwa Live in Prizes itu merupakan sebuah eksperimen hiburan yang berisi tantangan yang harus ditaklukkan oleh Nasubi. Tantangannya berupa Nasubi harus masuk ke sebuah ruangan sempit. Dia harus tinggal sendirian di sana. Ruangan sempit ini hanya terdiri dari satu meja yang di atasnya ada beberapa tumpukan majalah dan juga kartu pos. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan barang-barang yang lain, Nasubi harus bisa memenangkan
kupon undian dari majalah tersebut. There's a room, and inside the room, a table, a pile of new postcards, a ballpoint pen, a telephone, a radio, a floor cushion, an air conditioner, and lots of the latest issues of magazines. The challenge is to see whether someone can survive on competition prizes alone. Nasubi starts totally naked. Using magazine and radio competitions, he will diligently apply for prizes by postcard and phone. As Nasubi's wealth grows and the room fills with prizes, this program will bring you weekly progress reports. The ultimate goal is to win prizes worth a total monetary value of 1 million yen. Sang produser juga 2 kali mengatakan kepada Nasubi bahwa program acara ini tidak akan disiarkan ke publik ya. Jadi dia mendesak Nasubi agar bertingkah senatural mungkin, berakting, bukan berakting, pokoknya harus bersikap biasa aja gitu ya, bersikap natural kayak bukan lagi syuting seperti itu. Dan Nasubi pun percaya mentah-mentah ya. Nasubi yakin bahwa program ini tidak akan disiarkan ke publik dan ternyata dia salah besar. Karena pada kenyataannya program acara ini disiarkan dan lebih dari 15 juta penonton selalu menonton acara ini setiap minggunya. Tantangan pun mulai dijalankan. Awalnya tim produksi masih memberikan sedikit biskuit untuk Nasubi, hanya agar dia bisa bertahan hidup dan tidak mati kelaparan ya. Jadi Nasubi pun mulai memenuhi tantangan yang diberikan, yaitu dengan menulis ribuan kartu pos, berharap dia bisa memenangkan kupon undian berhadiah dari majalah itu ya. Tapi hadiah makanan itu datang dengan tidak menentu. Kadang dia mendapatkan mie instan, kadang dia mendapatkan minuman berenergi, kadang juga beras. Dan karena dia tidak memiliki peralatan memasak di ruangan tersebut, sehingga seringkali terpaksa dia harus makan nasi mentah ya. Bahkan tidak jarang, beberapa kali dia harus terpaksa makan makanan anjing, ya karena makanan anjing itulah satu-satunya yang datang pada waktu itu. Ia tidur di lantai yang keras, rambutnya lama-lama mulai rontok, tubuhnya juga sudah semakin kurus. Kesepian sangat menyiksa dia dan waktu terasa berjalan sangat lambat ya. Dia mengalami kebingungan waktu karena berada di ruangan sempit dan terisolasi di dalamnya. Namun setiap kali ia berhasil memenangkan hadiah kecil, hadiah sederhana seperti beras, seperti pakaian, dia sangat bahagia ya, sampai dia loncat-loncat gitu saking happy-nya. Karena dia merasa itu adalah momen yang membuatnya merasa dia masih punya alasan untuk bertahan hidup. Hadiah-hadiah sederhana, hadiah-hadiah kecil itu merupakan semacam oasis untuk dia di tengah-tengah tantangan sulit yang sedang dia hadapi. Dan yang paling mengerikan apa? Nasubi tidak tahu bahwa seluruh Jepang sedang menonton dirinya. Acara ini disiarkan setiap minggunya dengan tambahan efek suara lucu dan juga komentar-komentar jenaka. Jutaan orang tertawa terbahak-bahak menyaksikan penderitaannya. Tanpa Nasubi sadari, dia telah menjadi seorang selebritas, tapi tanpa persetujuan penuh dari dirinya sendiri. Nah, akhirnya hari-hari yang sulit itu, hari-hari yang penuh mimpi buruk itu pun berakhir. Setelah 335 hari, hampir setahun penuh, Nasubi akhirnya bisa mencapai target dan akhirnya dia berhasil memenangkan hadiah yaitu 1 juta yen. Nasubi tentu saja merasa sangat gembira, dia merasa sangat lega karena mengira perjuangannya sudah berakhir, dia mengira dia akan segera bebas ya untuk menikmati hidupnya. Namun ternyata sang produser masih belum merasa puas. Gila ya. Sang produser mengatakan kepada Nasubi bahwa mereka harus terbang ke Korea untuk merayakan keberhasilannya si Nasubi karena telah menyelesaikan tantangan selama hampir setahun penuh itu ya. Jadi mau nggak mau Nasubi nggak bisa menolak permintaan dari sang produser. Akhirnya singkat cerita mereka pun terbang ke Korea. Dan setelah acara perayaan selesai, ternyata sang produser menuntut si Nasubi untuk menyelesaikan tantangan tambahan supaya dia bisa mendapatkan tiket pulang untuk kembali ke Jepang.
parah ya. Ya, meskipun awalnya Nasubi ini merasa, loh, aneh banget kenapa tiba-tiba ada tantangan tambahan. Tapi akhirnya Nasubi pun bersedia untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Namun anehnya, oleh sang produser, tantangan ini terus diubah-ubah, ganti-ganti terus, berubah-ubah terus. Hanya supaya apa? Hanya supaya terlihat lebih dramatis di depan kamera. Udah sakit jiwa kayaknya si produsernya ini. そこは？脱いで。 Namun untungnya Nasubi ini adalah orang yang kesabarannya seluas samudra ya. Jadi meskipun tantangan yang diberikan oleh produser ini kelihatan aneh-aneh, kelihatan kayak nggak masuk akal, Nasubi tetap saja mau dan bersedia untuk menyelesaikan tantangan itu. Dan singkat cerita, akhirnya dia berhasil dan akhirnya dia bisa pulang kembali ke negaranya, yaitu di Jepang. Nah, akhirnya Nasubi pun kembali ke Jepang. Dan di sini dia masih belum nyadar ya, dia belum ngeh kalau ternyata selama ini kehidupan pribadinya itu sudah dijadikan konsumsi publik ya, sudah dipertontonkan ke publik. Dan dia nggak tahu kan hal itu. Yang dia tahu selama ini ya memang dia difilmkan. Dan dia pikir mungkin hanya sedikit dari footage-nya yang akan disiarkan ke publik. Dia berpikir seperti itu. Sampai akhirnya fakta menyakitkan pun menghantam dirinya. Ternyata selama ini, hari-harinya yang penuh penderitaan selama 335 hari itu sudah dipertontonkan ke seluruh negeri dan penderitaannya dijadikan sebuah lelucon yang pantas untuk ditertawakan oleh semua orang. Miris sekali ya. Namun yang paling mengejutkan adalah Nasubi tidak pernah menuntut sang produser acara televisi ini. Padahal sebenarnya kasus ini sangat bisa ya untuk dibawa ke ranah hukum, karena ini merupakan bentuk eksploitasi dan juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun Nasubi hanya bersikap legowo dan berpikir bahwa ini merupakan bagian dari perjalanan hidupnya. Setelah acara ini, Nasubi benar-benar menjadi fenomena budaya. Buku harian yang ia tulis selama masa tantangan 335 hari itu akhirnya diterbitkan dan benar-benar meledak di pasaran, menjadi bestseller ya. Namanya dikenal di seluruh Jepang, tapi di balik sebuah ketenaran selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Ia menderita insomnia, trauma psikologis, dan sulit sekali beradaptasi dengan kehidupan normal. Tubuhnya kurus dan rambutnya masih rontok parah. Dan dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Dan akhirnya kisah nyata yang sangat tragis yang sudah dialami oleh Nasubi ini diangkat kembali dalam sebuah film dokumenter yang berjudul The Contestant. Film dokumenter The Contestant merupakan pengingat pahit bagi kita semua bahwa akan sangat berbahaya jika suatu acara hiburan itu melampaui batas kemanusiaan ya. Tidak seharusnya kehidupan seseorang dieksploitasi sedemikian rupa dan disamarkan sebagai bagian kreativitas tim produksi hanya untuk mencapai rating tinggi dan jumlah tayangan yang fantastis dari masyarakat. Ternyata di balik layar hiburan, ada manusia yang merasakan sakit, lapar, dan juga kesepian. Manusia ini dijadikan tontonan hanya demi sebuah rating. Miris sekali ya. Sangat tidak manusiawi. Namun untungnya Nasubi berhasil melewati masa-masa kelam, masa-masa yang penuh traumatis itu ya. Dan hari ini Nasubi aktif sebagai seorang pembicara dan juga komedian. Ia menggunakan kisah kelam hidupnya itu menjadi pembelajaran untuk menginspirasi banyak orang. Dari penderitaan, ia belajar arti keteguhan hati, ketabahan, dan pentingnya menjaga martabat manusia di atas segalanya. Dan ya, tidak terasa kita sudah sampai di akhir dari kisah Nasubi hari ini ya. Dan menurut kalian, ini merupakan bentuk kreativitas atau eksploitasi manusia? Dan lagi, pertanyaannya adalah, sampai di manakah batas hiburan itu?
Apakah tawa jutaan orang itu sepadan dengan penderitaan satu orang manusia? Dan yang terakhir, menurut kalian nih, apakah para penonton juga ikut bertanggung jawab karena ikut menonton dan mendukung acara seperti itu? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di cerita lalu selanjutnya. Bye-bye!